Shalom, Horas. Apa kabar saudara? Masih penuh semangat? Ya, kita harus tetap semangat. Karena kita punya Tuhan yang maha baik, yang maha kasih, yang tetap setia, yang menyertai dan memberkati kita. Amin. Tetaplah penuh pengharapan, karena kasih setia Tuhan selalu ada bagi orang-orang yang berpengharapan. Saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bekerja dengan leluasa mengajar dan menuntun kita, serta memberi hikmat agar kita dimampukan untuk melakukan segala sesuatu yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan dan berkat-Mu yang kami terima sampai saat ini. Kiranya kami dimampukan menjalani hidup kami pada hari ini dan bahkan hari-hari selanjutnya seperti yang Engkau kehendaki. Tuhan, kami mau belajar di dalam firman-Mu. Biarlah firman-Mu menolong kami, memampukan kami untuk melakukan banyak hal baik seperti yang Engkau kehendaki. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Kamis 26 Oktober 2023 tertulis dalam kitab Matius 24 ayat 12 sampai 13. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Jala alalam rarat naso uhum lam tungali nama haholongon ni roha di jolma gudangan. Alai nama nahan ro di ujung ido paluaonna. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini adalah gambaran di mana hari penghakiman Tuhan akan datang. Hari penghakiman atau tanda-tanda kedatangan hari terakhir itu, hari penghakiman itu telah dilukiskan oleh Yesus Kristus di dalam perikop kita pada hari ini, jauh lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dan tanda-tanda itu boleh kita lihat semakin nyata di akhir-akhir ini, bukan? Dan ternyata sebenarnya kita sudah mulai masuk pada hidup di zaman akhir itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua tanda-tanda yang terjadi di dalam perikop ini sangat nyata dan jelas dan sangat relevan sekali yang kita hadapi di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga semuanya itu mulai membuat banyak orang ketakutan, was-was, gelisah, bahkan sampai berpaling dan menjauh dari Tuhan. Apakah tanda-tanda itu, saudara? Kalau kita mau membaca nanti dari pasal 24, dimulai dari ayat 3 tentu sampai ayat 14, itu sangat jelas di dalam perikop permulaan penderitaan. Ternyata zaman akhir itu akan terjadi ketika tanda-tanda yang tertulis atau yang tertuang di dalam subjudul ini itu terjadi. Tanda-tanda apa yang terjadi? Dalam ayat 4 dan ayat 5 sangat jelas dikatakan bahwasanya akan datang atau akan muncul penyesat yang mengaku dirinya sebagai Mesias. Kita tahu Mesias itu adalah juru selamat. Akan ada orang-orang yang mendeklarasikan dirinya menjadi penyelamat, menjadi Mesias bagi umat manusia. Oleh karena itu, anak-anak Tuhan harus waspada akan tanda-tanda ini. Berarti
kita harus mengenal secara pribadi siapakah Yesus Kristus, siapakah Mesias kita yang sesungguhnya. Agar apa? Agar kita tidak mudah disesatkan. Lalu yang kedua, tanda-tanda apa lagi? Yaitu terjadinya peperangan, terjadinya kerusuhan, kelaparan, gempa bumi. Akhir-akhir ini kita sering sekali dan bahkan sekarang sedang terjadi peperangan di belahan bumi kita yang lain. Banyak bangsa yang tertindas, tersiksa oleh bangsa yang kuat. Saya tidak perlu menyebutkan negaranya, tetapi itulah yang terjadi. Peperangan, merenggut nyawa, merampas hak, mendatangkan penderitaan. Inilah yang terjadi akhir-akhir ini. Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan, tetaplah berhikmat, waspadalah, berjaga-jagalah. Tanda-tanda itu semakin nyata, semakin banyak kekacauan. Orang-orang semakin mementingkan diri sendiri, tidak memerdulikan lagi orang lain, tidak lagi memikirkan kesejahteraan bangsa lain. Apa yang menjadi kesenangannya, yang menganggap itu boleh memberikan kesejahteraan bagi dirinya, maka itulah yang ia kerjakan, itulah yang ia lakukan. Oleh karena itu saudara, di dalam perikop ini secara keseluruhan kita diajar untuk menjaga sikap dan terus berwaspada diri untuk hidup di dalam kebijaksanaan. Kita harus bisa mengendalikan diri agar kita bisa menjadi pribadi yang mendatangkan kedamaian bagi banyak orang. Amin. Lalu yang berikutnya, tanda-tanda yang ketiga apa? Tanda yang ketiga, akan banyak orang yang berpaling dari Tuhan. Karena mereka tidak bertahan dalam berbagai pencobaan mungkin. Atau karena sesuatu hal yang dianggap menguntungkan ketika dia menjauh dari Tuhan. Saudara, kita lihat akhir-akhir ini. Banyak orang yang berani meninggalkan imannya untuk mempercayai yang lain. Dan bahkan paling buruknya, dia menjelekkan, dia memburukkan, dia merendahkan apa yang dia imani selama ini. Waspadalah akan hal itu. Itu sudah semakin nyata kita lihat. Banyak pemberita-pemberita yang mengatakan kabar baik, tapi ternyata apa yang dia sampaikan itu bertentangan dengan perintah atau kehendak Tuhan. Banyak orang yang berubah, yang tidak lagi mencintai Tuhan. Terlihat semakin banyak yang egois, semakin banyak yang mementingkan diri sendiri. Itulah sebabnya pesan firman Tuhan pada hari ini dikatakan, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kasih yang berpura-pura, kasih yang hanya ingin mendapatkan keuntungan sendiri. Saudara, dari semua tanda-tanda itu, Tuhan mau kita waspada. Tuhan mau kita tetap siaga di dalam iman yang kuat, iman yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Karena jika kita tidak memiliki iman yang kokoh, iman yang teguh, maka sangat mudah sekali kita diombang-ambingkan. Ketika terjadi peperangan, maka kita tidak percaya kalau ada Tuhan yang akan menolong. Maka kita akan mengatakan Tuhan tidak adil, Dia sedang pergi meninggalkan kita. Ketika ada penyesat, pengajar-pengajar palsu, kita sangat mudah tergiur karena dia menawarkan hal-hal yang indah, hal-hal yang menyenangkan, padahal itu hanya sementara. Oleh karena itu saudara, pesan firman Tuhan hari ini kita diajar untuk waspada, untuk siaga akan semua tanda-tanda itu. Jangan pernah takut, percayalah. Kalau harinya akan tiba, tidak ada satu orang pun yang dapat menolaknya. Tapi yang paling penting kita ingat dan harus kita yakini atau kita jamin di dalam diri, ketika hari Tuhan tiba, ketika kedatangannya ada, maka kita tetap setia. Amin. Ya, tetaplah setia.
di dalam kesetiaan Tuhan di dalam hidupmu, maka engkau tetap memberikan kasih kepada banyak orang. Kasihmu tidak bohong, kasihmu tidak pura-pura, tetapi kasihmu didorong oleh belas kasih karena kecintaan kepada Tuhan. Saudara, bagaimana atau apa yang kita dapatkan ketika kita tetap hidup di dalam ketahanan iman, di dalam ketahanan hati yang tetap setia? Dia adalah orang yang diselamatkan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Namanahan ro di ujung ido paluaona. Jangan goyah. Sekencang apapun badai dunia ini, gelombang pencobaan hidup menghempas kehidupan kita, tetaplah percaya dan setia kepada Tuhan. Karena orang yang bertahan, berpegang kepada Tuhan di dalam iman dan pengharapan akan diselamatkan. Kiranya kita dimampukan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Firman-Mu yang sungguh-sungguh mengingatkan kami untuk tetap kuat, setia, bertahan di dalam iman kepadamu. Tuhan, sekuat apapun goncangan dunia, seberat apapun pencobaan yang terjadi, kami mau tetap menjadi pemenang karena Tuhan ada di pihak kami. Karena Tuhan selalu setia kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Salam sehat selalu, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Horas.